Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asari. Salah satu kegiatan yang insya Allah dilaksanakan setiap sebulan sekali. Hanya di FEB ada podcast, mungkin di fakultas-fakultas lain belum ada. Nggak bisa menyusul ya. Hari ini telah bukan kedatangan sih, saya pakai ruangannya Pak Wadik juga ya. Di acara hari ini, podcast ini datang seorang sosok yang sangat luar biasa sekali yang dikagumi oleh para mahasiswa, yaitu Dr. Yayan Hendayana. Selamat sore. Selamat sore. Harusnya selamat pagi, tadi acara jam 10 karena ada beberapa hal Kesibukan lain ya. kesibukan lain, jadi kita geser acaranya. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu. Oke, sehat selalu. Alhamdulillah. Pak, ini saya sedikit riset ya soal profil Bapak, background waktu menjadi seorang mahasiswa, ya sampai sekarang nih menjadi dosen, kemudian sekarang menjabat sebagai Wadik, wakil dekan UIA yang baru dilantik pada 2021 kemarin. Itu sampai 5 tahun Pak? 5 tahun sampai 2023. Sampai 2023 ya? Jadi 4 tahun ya. 4 tahun kalau nggak salah. Ya, oke. Beliau ini sedikit informasi buat teman-teman. Beliau selain juga wadik di FEB UIA, beliau pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara. Ya, Pak ya? betul. Terus sampai S3-nya di UPI. Ya. Betul Pak ya? Nah, saya pernah Pak daftar di STI Kusuma Negara Cijantung. Oh gitu. Daftar 100.000 doang, yang bisa jadi akhirnya di Asapi ya. Tapi sudah pernah di sana ya. Gitu. Mungkin apakah saya lihat Bapak juga atau mungkin ada. Iya. Oke. Selain itu Pak, saya riset juga terkait bagaimana karya Bapak selama menjadi seorang akademisi dan dosen. Tulisannya sangat luar biasa sekali gitu. Saya searching di Google itu ada lebih dari 20 tulisan karya ilmiah dan mungkin saya mohon maaf kalau salah Pak ya, 5 atau 6 lebih itu membahas soal bisnis, betul Pak ya? Betul. Nah, apa latar belakang sih Bapak membahas apa? Senang banget itu membahas bisnis Pak. Jadi sebetulnya tadi belum banyak sih ya. Belum banyak, tapi kalau menurut kami udah banyak banget gitu Pak. Jadi menarik ya, bisnis itu kan menarik sebetulnya. Ya, sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Baik. Dan bahkan dilakukan gitu. Ya kenapa? Karena bisnis itu kan yang bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Betul. Jadi kita itu kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi dari bisnis. Ya kan? Ya. Nah, jadi bagaimana suatu bisnis itu bisa dijalankan. Nah, kalau saya melihat mahasiswa ini yang tentu yang harusnya di generasi muda harus tergerak untuk berbisnis gitu ya. Betul Pak. Ya, kalau saya pribadi ya karena memang perjalanan hidup ya pernah bekerja dengan orang lain di perusahaan. Kemudian kita melihat bagaimana orang-orang itu berbisnis ya. Nah, dari situlah kita melihat wah ternyata asik juga ya kalau kita bisnis ya. menjalankan bisnis. Karena apa? Karena dia punya karyawan ya, mempekerjakan orang lain. Makanya ada tulisan karya ilmiah bisnis itu mudah. Nah, sehingga muncullah mungkin orang lain masih menganggap bisnis itu sulit. Ya, sebetulnya mudah. Ya, karena orang terlalu berpikir yang berat-berat gitu. Yang membuat Bapak berpikiran bahwa bisnis itu mudah apanya? Ya. Jadi pertama yang harus ditimbulkan itu motivasinya dulu. Ya, bisnis itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat mulia. Ya. Sesuatu yang bernilai ibadah. Gitu. Karena kita memikirkan kebutuhan orang lain. Kita memikirkan gimana supaya orang lain itu puas gitu ya dengan produk atau jasa yang kita hasilkan. Nah, itu kan dari situ kita memikirkan apa yang dibutuhkan orang lain dan bagaimana supaya orang lain itu
terpenuhi kebutuhan atau keinginannya itu mereka merasa puas gitu. Jadi tentu disitulah ada keberkahan ya yang pertama. Jadi kalau bisnis itu tidak hanya untuk mencari nilai materi saja, ya, tapi ada non materi. Ya. Oh, Bapak melihatnya dari sisi keberkahan dari situ. Benefit non materi ya. Nah kemudian yang penting orang itu ada kemauan, ada keinginan ya. Itu. Jadi sebetulnya apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi peluang bisnis, gitu. Tapi kan banyak masyarakat di sekitar kita itu punya kebutuhan. Betul. Cuma karena mindset aja, mikir yang berat-berat, mikirin kebutuhan yang jauh-jauh gitu yang di sekitar kita itu. Nah jadi itu di situ lah bisnis itu dikatakan mudah. Oke, sangat luar biasa. Kan banyak juga Pak ya kita sebagai anak muda anak muda milenial keinginan punya untuk berbisnis. Ya. Tapi untuk jalannya itu yang berat itu Pak. Tanggapan Bapak apa seperti itu? Ya, jadi pertama mindset ya, mindset yang terbentuk itu memang sudah sekian lama. Ya, apakah dari lingkungan keluarga gitu ya, kemudian juga dari lingkungan di mana si anak muda itu berada. Jadi tanggapan saya tentang anak muda ini mestinya anak muda itu harus berani, harus punya keberanian untuk terjun dalam dunia bisnis. Baik. Ya. Jadi karena terus terang aja nih sangat sedikit yang berani terjun ke dalam dunia bisnis, padahal ya kita membutuhkan para pebisnis muda ini, para pengusaha-pengusaha yang lahir dari anak-anak muda. Baik. Gitu ya. Next question Pak. Ya. Bapak melihat bisnis di Indonesia ini seperti apa sih kondisinya Pak? Untuk saat ini? Ya. Kalau dilihat secara data ya. Kalau kita melihat bisnis itu ada lingkupnya yang usaha itu mikro, ada usaha kecil dan menengah. Sebetulnya jumlahnya sangat luar biasa. Itu ada sekitar 62,9 juta UMKM. Angka itu kecil atau itu sangat besar? Sangat besar. Sangat besar. Ya, dari jumlah itu artinya dari jumlah bisnis itu kan perusahaan. UMKM yang melakukan kegiatan di berbagai bidang itu kan bisnis ya. Jadi itu 99,9% dari seluruh usaha yang ada di Indonesia. Jadi hanya 0,1 yang masuk ke dalam lingkup usaha besar. Nah, kemudian juga yang menyumbangkan PDB luar biasa besarnya. Ya. Nah, cuma di sini tidak sama antara bisnis dengan disebut dengan entrepreneurship. Ya. Belum masuk jiwa entrepreneurnya dalam bisnis itu, ke dalam UMKM itu. Ya. Jadi bisnis tidak sama dengan entrepreneur. Tetapi kalau entrepreneur sudah pasti bisnis. Iya. Termasuk bisnis gitu ya. Oke, filosofinya itu ya Pak. Ya. Ada lagi Pak. Di sini kira-kira untuk menunjang kemampuan suatu bisnis, kita inovasi atau kita punya usaha kecil, itu kan disebutnya itu entrepreneur kecil Pak ya. Ya, entrepreneur kecil, lingkup kecil. Lingkup kecil, usaha kecil. Nah, itu kemampuan apa yang masih perlu dimiliki? Selain keberanian tadi, selain kemauan tadi, gitu Pak. Ya, kalau berbicara mengenai kemampuan yang harus dimiliki, ya pertama adalah kemampuan untuk memulai startup dalam arti di sini adalah dia keberanian untuk memulai. Ya. Nah, kalau kita berbicara di lingkungan kampus, kita kan di lingkungan kampus nih. Iya. Artinya kemampuan sudah dibekali, ya kan, kemampuan manajerial gitu kan, kemampuan bagaimana dia untuk membuat perencanaan bisnis dan sebagainya. Nah, kalau lingkup di dunia kampus, kalau kita berbicara di
bagus ya di sini, artinya bahwa ya tinggal keberanian untuk memulai. Sebetulnya saat yang tepat untuk memulai bisnis itu pada saat menjadi mahasiswa. Saat menjadi mahasiswa. Ya. Ilmunya sudah dibekali. Ya, dari betul. kuliah tersebut. Mahasiswa masih punya orang tua, masih bisa merengek untuk minta modal gitu kan. Modal. Iya. Kalaupun ada gagal, nah masih ada orang tua, namanya masih mahasiswa, begitu. Nah itu jadi keberanian untuk memulai yang pertama, kemudian berani menanggung risiko, ya. Karena orang yang sudah terjun ke dalam bisnis dengan jiwa entrepreneur, artinya dia berani dalam menghadapi risiko, begitu. Nah risiko itu selalu ada, jadi jangan memang yang bagus itu bisnis itu adalah berkembang mulai dari yang kecil, kuasai dulu, fokus, kemudian bisa besar. Itu butuh proses, sehingga dibutuhkan mental yang kuat. Tetapi di situ ada risiko yang mungkin nanti akan dihadapi. Jadi perlu adanya keberanian untuk menanggung risiko. Nah itu ya. Untuk menanggung risiko itu yang paling berapa? Kemudian sekali kena aduh. Iya itu. Nah kalau mentalnya kurang, ya udah nggak mau coba lagi. Padahal di balik adanya risiko yang dihadapi, di situ kan dibukakan jalan keluar. Dengan kondisi pasca atau post pandemi ini, ya tentu ini harus mulai lagi dengan situasi yang penuh dengan optimis. Satu optimisme ya. Apakah tetap menjalankan format bisnis yang sama atau menginovasi yang lain? Nah, karena sekarang eranya adalah disruption ya, terjadi disrupsi, perubahan yang secara masif gitu, sehingga mendorong semua dipaksa gitu ya, dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, jadi semua dipaksa untuk berinovasi. Ya, yang tadinya konvensional dipaksa untuk menjadi yang non konvensional, misalnya ini menggunakan teknologi gitu. Nah, jadi dalam penelitian saya kemarin itu saya melihat di Jawa Barat ya, penelitian saya di Jawa Barat itu khusus untuk UKM yang sektornya kerajinan. Sektor kerajinan. Ya. Itu daya saing UKM. Ya. Itu orang-orang kreatif di Jawa Barat itu kan banyak ya. Betul, Pak. Orang mengatakan apapun orang Jawa Barat itu, orang Bandung itu terutama ya, kreatif gitu kan, makanan yang aneh-aneh gitu muncul ya. Tapi kalau melihat data waktu itu daya saing UKM-nya kok di bawah gitu. Daya saingnya berarti kan ada masalah. Ada sesuatu yang jadi masalah. Nah saya coba teliti dari faktor inovasi, kemitraan atau jaringan usaha dan teknologi. Ternyata memang tingkat inovasinya itu cenderung rendah. Nah itu dipengaruhi oleh kemampuan teknologi dan kemampuan membuat jaringan usaha itu masih rendah. Nah jadi itu faktor itu. Nah, maka kedepannya tentu agar perusahaan-perusahaan itu bisa tetap eksis ya dalam kondisi post pandemi ini, ya coba dengan menggunakan atau meningkatkan kemampuan atau membekali kemampuannya untuk kemampuan teknologi ya, sehingga perusahaan itu bisa ya paling tidak bisa bersaing ya, kemudian juga harus ditopang oleh kemampuan inovasi. Ya, inovasi itu kan adalah suatu produk yang unik gitu ya, pelayanan yang berbeda, tempat yang berbeda gitu ya. Jadi sehingga kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah itu ya bisa dipenuhi oleh usaha tersebut gitu. Artinya dari artikel yang Bapak buat terkait daya saing itu yang paling penting adalah teknologi Pak ya. Ya. Walaupun itu udah inovasi secara udah kreatif. Betul. Jadi inovasi yang penting, tetapi inovasi itu sendiri ditunjang oleh kemampuan teknologi. Jadi faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi suatu perusahaan itu bisa berdaya saing itu dari inovasinya.
Ya, inovasi itu kan inovasi produk, inovasi proses. Ya. Nah itu semua harus ditunjang oleh, karena inovasi itu bagaimana dia membuat produk yang ada pengembangan produk misalnya, pengembangan produk. Nah pengembangan produk harus ditunjang oleh kemampuan teknologi. Ya, begitu. Jadi hanya yang Bapak dikatakan itu ternyata ternyata di teknologinya Mas. Ya. Oke. Saya masih penasaran sih Pak. Ya. Dari sekian tadi menceritakan tentang bisnis. Apakah Bapak ini tujuannya apa sih Pak? Bapak ngomongin bisnis gitu ya. Apakah bercita-cita mau buat bisnis atau saya nggak tahu nih Pak yang satu ini. Bapak sudah menjalankan bisnis ini selama ini. Ya. Luar dari sana. Cuman kita belum tahu. Jadi kalau berbisnis itu udah ya dicoba dari yang kecil. Yang tadi karena saya ingin membuktikan bahwa bisnis itu mudah, ya dicoba dari hal yang kecil yang ada di lingkungan kita yang bisa memenuhi kebutuhan di sekitar, itu sudah dicoba. Ya kemudian kita ada keluarga, ya biar nanti dilanjutkan sama keluarga, begitu kan. Nah, jadi ya cuma kalau saya kan fokusnya memang harus fokus, bisnis itu harus fokus ya, harus fokus. Kita masih berada di lingkungan kampus ini ya, sehingga bisnis itu bisa dijalankan oleh anggota keluarga. Oh, gitu. Ada bisnis ya. Ada bisnis. Itu penasaran Pak, boleh dikasih tahu nggak Pak? Bisnis? Ya, bisnis perdagangan untuk trading ya. Wow. Pernah gitu ya, terus kemudian percetakan penerbitan ya, itu udah dijalankan sama keluarga. Ini sampai sekarang masih ada? Masih. Nah, kedepannya ini kan kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Atau harus mengisi semakin jauh. Ya, karena sekarang ya eranya sudah era teknologi ya, kemajuan teknologi. Ya, itu sedang kita siapkan. Apa tantangan yang terberat dulu Pak ketika menjalankan bisnis? Ya, tantangan yang paling berat tentu di sini adalah situasi dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga kita sulit memprediksi. Kemudian sumber daya manusia. Nah ini sedang kita siapkan sumber daya manusia. Jadi memang walaupun bisnis itu mudah untuk dijalankan, tetapi kita harus punya perencanaan yang bagus. Ya, harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau modal uang itu hanya pelengkap sebetulnya. Itu sudah modal Pak? Iya betul. Jadi modal kemampuan itu sumber daya manusia itu yang paling penting. SDM. Ya, kemudian kemauan. Ya. Kemudian kepercayaan gitu. Ya. Modal itu belum lengkap itu. Modal uang mungkin nomor 5 atau nomor 6. Tuh, dengerin sama gitu sahabatnya Beb ya. Modal itu adalah cuma pelengkap di bagian bisnis. Ya, jadi gini maksudnya. Yang satu, modal nomor 1 itu kemauannya. Nah, kalau ada kemauan yang kuat gitu kan, itu pasti ada jalan. Ya, kemampuan ya alhamdulillah. Kemampuan kita sudah diberikan untuk mampu membuat perencanaan, mampu untuk membuat cash flow misalkan ya, mampu untuk membuat studi kelayakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan, kemudian keberanian. Ya, kita berani. Ya, terutama anak muda nih. Kalau sudah punya kemampuan, kalau nggak ada keberanian, sayang. Lalu ditunjang oleh kepercayaan. Kalau sudah punya kepercayaan, Anda bisa presentasi di depan para investor, ya kan? Nah sehingga di situ startup itu kan gitu. Iya betul. Ya, startup itu karena dipandang oleh investor itu sesuatu bisnis yang punya prospek sangat luar biasa, mampu mempresentasikannya dengan baik sehingga banyak investor yang menginvestasikan dana di startup. Booming kan akhirnya. Nah yang paling penting adalah bagaimana startup itu mampu menjalankan bisnisnya karena ada pasar yang jelas gitu. Ya, jadi kemampuan membuka pasar berarti ya, menguasai pasar. Nah itu aja saya kira. Jadi baru modal uang itu akan muncul dengan sendirinya kalau kita sudah bisa menunjukkan adanya keberanian dan menunjukkan bahwa kita itu dipercaya. Artinya harus dirubah mindsetnya sekarang. Mindset. Mau usaha jangan dulu mikir modalnya. Ya.
Udah mau aja dulu. Nanti modalnya nyusul. Kebanyakan kan kalau ditanya apa yang menjadi faktor utama modal. Modal, saya belum bisa jalan. Modal sih betul, tapi bukan modal uang yang pertama. Tadi modal 1, 2, 3, 4, 5 baru begitu ya. Adalah tips dari saya yang sangat luar biasa sekali. Karena kan ini kita di lingkungan di fakultas, Ya. kita sudah melahirkan ribuan alumni Betul. yang baik yang udah kerja atau yang belum. Bapak pernah nggak terpikir atau terbesit untuk membuat suatu jembatan untuk alumni gitu ya Pak ya? Membangun suatu apa namanya ya, usaha bareng gitu ya, membangun bisnis bareng gitu ya, biar menjadi mengurangi lah pengangguran terjadi di Indonesia saat ini. Ya, betul. Banyak juga ya pengangguran terjadi gitu. Banget ya, banyak banget. 6, sekian juta ya. Itu luar biasa. Nah itu harus bagaimana peran dari kampus ya. Betul. Ya kalau saya melihat tadi banyak alumni, kita perlu melakukan ini penelusuran alumni. Satu Bagaimana alumni kita itu ada di mana gitu. Mungkin aja ini banyak yang sudah menjadi pengusaha sukses. Ya, kita tarik ke sini supaya mereka mau kita ajak bergabung ya, bekerja sama. Ya saya pengen ada lembaga namanya di sini misalkan ya, FEB punya Entrepreneurs Center, Entrepreneurship Center. Nah di situ alumni bisa kita berdayakan ya sebagai mentor atau untuk memberikan tempat mahasiswa kita yang punya potensi untuk menimba ilmunya di tempat perusahaannya gitu ya. Semacam lembaga karir. Jadi di samping lembaga karir itu ada wadah bagi mahasiswa yang punya potensi untuk menjadi entrepreneur. Begitu. Nah, kemudian nanti ada lembaga penelitian dan pengabdian kan, yang dilakukan oleh dosen. Itu ya misalkan ada suatu daerah yang menjadi sasaran, kedepannya itu bisa menjadi daerah, bisa menjadi desa binaan. Ya, salah satu ininya kan fokus dari fakultas kita ini ilmu manajemen bisnis ya. Itu kan bidang ini yang kita lakukan pengabdian itu adalah untuk menumbuhkan wirausaha yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, mahasiswa bisa dilibatkan ke sana. Ya, bisa kita ikut sertakan untuk membangun atau pendamping di desa binaan. Nah, dari situ mahasiswa bisa nantinya termotivasi gitu ya, dengan terjun langsung bisa menumbuhkan motivasi mahasiswa agar mereka nantinya tertarik untuk menjadi wirausaha. Nanti dari situ baru coba kita kembangkan, misalkan kita bangun FEB Entrepreneurship Center, wadahnya untuk mahasiswa mengekspresikan talenta-talenta muda ini yang belum kita lihat, karena pasti anak-anak muda ini punya kreativitas yang tinggi. Betul Pak. Ya. Sekarang apalagi teknologi yang berupa handphone itu kan memudahkan. Iya. Itu aja yang belum kita munculkan dengan ini ya, dengan lembaga itu mudah-mudahan nanti bisa memberikan wadah gitu. Amin. Semoga tercapai kita buat lembaga Entrepreneurship Center. Ya, betul. Ya, untuk men-tracker para alumni yang yang sudah bekerja atau yang sudah lama membangun bisnis suksesnya, tapi kita nggak tahu. Mudah-mudahan ini terjalan. Ya, amin. Oke Pak, terima kasih banyak buat saya. Sama-sama. Mungkin itu aja pertanyaan ke podcast ini ya. Iya, gimana perasaannya Pak untuk pertama kali? Ya, senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengundang pembicara-pembicara yang terkenal ya. Amin. Jadi yang penting kita internal dulu aja dulu Pak. Ya. Yang bisa memotivasi teman-teman mahasiswa kalian di sini supaya bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampus yang nantinya akan berdampak positif bagi kampus tentunya ya, dan bagi Anda semua. Baik,
Oke, terima kasih buat Pak Yan, sekali lagi saya ucapkan atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih Kang Maaf Heri. kalau ada salah Pak Yan, Iya, salah sama-sama. dari dan yang sebelumnya juga. Buat teman-teman Sobat Impact yang sudah nonton kami di live streaming YouTube dan juga di Instagram, terus pantau kegiatan kami di podcast selanjutnya. Insya Allah di bulan Juli akan diadakan lagi dengan siapa, nanti saksikan aja di posternya di Instagram ya. Jangan lupa buat teman-teman juga untuk dukung channel kami di YouTube-nya FEB WIA dan Instagram